Mengenai tentang somasinya mantan suami mungkin seperti apa Nyai? Prosesnya udah sampai mana? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti in details secara teknik nanti agar supaya tim kuasa hukum yang akan menyampaikan ya karena di ranah hukum. Kalau dari Nyai pribadi sebenarnya sudah tidak mau menanggapi karena sudah jelas nyata untuk keputusan pengadilan Nyai yang menang dan Nyai hanya memperjuangkan hak baby Sultan yang mana nominalnya itu sangat sedikit sekali dan ternyata malah dibelokkan dengan isu lain. Dan ketika seperti saat ini Nyai berdiri di sini amatlah tidak mudah. Nyai bersusah payah sekuat tenaga Nyai mencari uang. Ketika Nyai sibuk dalam mencari uang untuk bisa membesarkan baby Sultan dengan segenap kebutuhan yang luar biasa, karena Nyai tidak mau memberikan baby Sultan itu kebutuhan yang biasa-biasa aja, selalu yang terbaik. Ya, teman-teman media sekalian juga pernah mendampingi di akikah baby Sultan ya, langsung saking Nyai sayangnya, Nyai juga akikah sendiri tanpa bantuan mantan suami yang seharusnya itu tanggung jawab Bapak. Di sisi lain juga Nyai langsung menghaturkan 2 mobil mewah langsung 3,3 M untuk baby Sultan. Nah, ketika Nyai sibuk mencari uang, dia malah sibuk mengurus RT RW dengan mengurus surat kemiskinan. Jadi sangat menyedihkan ya, laki-laki yang tidak punya harga diri. Teman-teman media semua udah berpuluh-puluh tahun kan ya di bidang entertain, apa pernah meliput seseorang laki-laki yang menyatakan aku miskin loh? Nggak pernah ada kan yang meliput aku miskin. Adanya juga meliput rilis single lagu, premier film, atau mungkin kasus-kasus yang lain. Kalau Nyai rasa meliput laki-laki yang menyatakan dirinya miskin kayaknya baru sekali deh, dan itu sangat memalukan bagi Nyai, sangat miris. Nyai wanita loh, secara fisik wanita itu ada keterbatasan ya, secara kodrati seorang ibu itu mempunyai tanggung jawab nomor 2. Yang tanggung jawab pertama adalah seorang bapak. Tapi ketika ibunya pontang-panting cari uang buat membesarkan Sultan dengan segala kebutuhan yang sangat besar, bapaknya sibuk ke RT RW untuk ngurus surat kemiskinan. Jadi baginya ini sebenarnya tidak mau berkomentar. Teman-teman semua media sudah hubungi manajernya udah berapa kali coba? Sebulan lebih minta waktu untuk Nyai bisa berkomentar, manajernya selalu bilang no comment karena sangat miris. Bagi Nyai kalau laki-laki apalagi sampai sempat dengan sengaja mengundang media menyatakan dirinya miskin, itu udah laki-laki udah nggak punya harga diri, malu. Kenapa Pak? Bisa menghancurkan psikologis anak. Nah, bisa menghancurkan psikologis anak. Yang bersangkutan bilang akan ada jejak digital. Lah, kamu ngomong itu apa nggak ada jejak digital? Nanti kalau Sultan udah besar, melihat oh gini tuh ternyata, oh mamaku udah menerima dia, teman-teman media juga sebagai saksi, begitu sakral, begitu indah, begitu mewahnya resepsinya seperti apa. Itu alhamdulillah hampir semua itu uangnya ya, sampai dengan kebutuhan sehari-hari, sampai dengan baby Sultan lahiran. Nyai tanyakan mana tanggung jawabnya, dia bilang loh kan kamu punya bandar, uang kamu dong. Sampai dengan akikahan, mana supportnya? Nggak ada. Dan sekarang Nyai pontang-panting cari uang, gimana caranya? Ya, nggak mudah loh jadi Nyai. Karena Nyai selalu memberikan baby Sultan itu yang terbaik. Kalau bisa matahari Nyai ambil buat baby Sultan, akan Nyai ambil dengan keringat susah payah ya. Tapi bapaknya malah sibuk ngurus RT RW kalau menyatakan miskin dan mengundang media. Malu. Nyai yang ditanyain media, Nyai komentarnya apa? No comment. Nyai aja berkomentar sebenarnya malu dan jijik, amat sangat menyedihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalian isu-isu yang sangat tidak benar ya. Tidak benar, nanti akan disampaikan oleh tim kuasa hukum Nyai. Jadi secara tidak langsung Nyai juga haturkan banyak terima kasih buat teman-teman media yang telah menjadi saksi betapa kejamnya orang ini.
kalau penjahat masih bisa punya hati nurani. Nyai bilang ini adalah psikopat. Nyai tidak sudi untuk menyebut namanya, tapi Nyai bilang ini psikopat. Dengan apa? Dia serta-merta dengan di sekitar orangnya yang maaf gerombolan gratisan itu mencaci maki Nyai, ya, dengan bilang akan mensomasi dan akan bisa meng-LPK Nyai. Itu psikopat. Hati nuraninya di mana? Yang besarin sultan dari sultan Cenger sampai sultan Akikah sampai sultan Gede sampai dengan detik ini itu kebutuhannya baik banget, itu Nyai yang mencari. Kalau Nyai sampai yang bersangkutan tega sekali ngomong seperti itu, terus audika min dalik Nyai di dalam, baby sultan nasibnya gimana? Ya, ini orang jauh lebih jahat dari penjahat, tidak punya hati nurani, is very psychopath, ya, dan sangat menyedihkan. Ngundang media cuman hanya bilang aku miskin loh. Wow, tidak punya harga diri, maaf. Ya, kalau Nyai gimana caranya? Oh, baby sultan apa gitu? Oh, langsung Nyai cepet-cepet cariin. Ambil cepet-cepet cariin, apapun saya cariin terbaik buat baby sultan. Dan teman-teman lihat semua mimpi baby sultan happy, ceria, luar biasa. Ya, itu aja sih. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau baru bisa sebulan lebih Nyai bisa mengutarakan apa yang teman-teman media selama ini tanyakan ke Nyai. Nyai mohon maaf karena memang Nyai sebenarnya sudah tidak sudi menceritakan laki-laki yang hanya ingin pansos modal dengkul. Ya, kalau mau baik-baik tidak perlu mengundang media hanya untuk bilang saya miskin. Seharusnya bilang ke media, oh kalau perlu ginjal saya jual buat anak saya. Ya, tidak perlu sibuk ke RT RW ngurus miskin. Kalau Nyai apapun yang pertaruhkan buat kebahagiaan baby sultan gitu. Nyai, mungkin setelah disomasi 3 kali dari pihak sana sudah ada respon belum sih Nyai? Monggo silahkan, ada di sebelah kanan saya ada Pak Andika dan juga sebelah kiri saya ada Pak Asger dan sebelah kirinya lagi adalah Ketua Umum SKN Satria Kujang Nusantara, itu bodyguard saya, kakak saya, Matos Banul. Secara lahir batin selalu menjaga Nyai dan juga baby sultan. Monggo silahkan Pak Andika. Gimana Bang? Baik, dari pihak yang bersangkutan Andri di sini melalui kuasanya telah menjawab somasi kita sekaligus melakukan somasi balasan terhadap kita. Terkait jawaban somasi atas somasi kita bahwa supaya dilaksanakan itu putusan pengadilan agar memenuhi membayar nafkah anaknya tiap bulan 5 juta itu, dijawab sama si pihak Andre ini bahwa kondisinya dalam keadaan miskin dengan telah mengantongi surat keterangan miskin dari kelurahan. Nah, sikap kami atas jawaban tersebut ya sudah, kami turut prihatin dan memakluminya, dan terpaksa kami ya serahkan semuanya ke pihak pengadilan agama, dalam hal ini pengadilan agama Jakarta Selatan. Kemudian ada mempersoalkan juga bahwa yang bersangkutan ini tidak bisa mengakses anaknya karena di putusan pengadilan itu wajib juga si klien kami ini, Nyai Roro ini, memberikan akses terhadap bapaknya. Tadi sudah dijawab sama Nyai, bukan menghalangi untuk mendapatkan akses terhadap anaknya, tidak berikan akses terhadap anaknya, tapi Nyai ini sibuk pontang-panting cari nafkah untuk anaknya, membeli susu, membeli pampers, gaji sekitar 50 juta sebulan, sehingga habis waktunya. Jadi agak kesulitan untuk mempertemukan Sultan dengan bapaknya. Jadi persoalan waktu saja, kendala waktu aja. Bukan karena tidak mau memberikan akses, tidak. Jadi persoalan waktu. Ya kalau andai kata bapaknya ini maksimal atau taat terhadap perintah pengadilan agama, kasih support susu sebulan sekian pempes, Nyai agak santai. Jadi ada waktu, ada kemungkinan bisa itu bertemu anaknya dengan bapaknya atau bapaknya dengan anaknya. Dan kalau bagi Nyai 5 juta itu sangat sedikit Bang, karena kurang lebih bisa 35 juta per ya, bulan. Gaji babysitter 5 juta. Ya, Sementara paling kemarin itulah. kan setelah putusan kan cuma 1 juta. Kan itu dia masuk akal itu. 1 juta masa tak mampu. Dia makannya sendiri aja sebulan kan, satu hari kan bisa 50 ribu. Masa sama anaknya cuma berarti 35 ribu kan kalau 1 juta. Kemudian juga di jawaban somasi dia mempersoalkan aset.
Sebetulnya ini ada upaya mengelabui masyarakat ya, mengelabui masyarakat. Sebetulnya itu yang diminta itu tidak tepat dibilang aset, itu adalah barang. Kalau aset itu kan pengertiannya itu lebih ke sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, komersial, tanah, rumah, kebun sawah, mobil, emas. Sementara yang minta diserahkan itu adalah berupa bahwa setelah dia ini tinggal di rumah Nyai, kemudian terjadi pertengkaran. Setelah terjadi pertengkaran, dia meninggalkan rumah Nyai, rumah kediaman bersama. Pada saat meninggalkan, dia ketinggalan barang-barangnya, kaos bekasnya, celana bekasnya, sabuk bekasnya, topi bekasnya, kunci motor bekasnya, Vespa bekasnya. Itulah yang disebut aset. Jadi tidak tepat kalau disebut aset. Dan itu ketinggalan, bukan ketitipan. Bukan ketitipan ya, ketinggalan. Jadi dibilang di somasi itu agar barang yang dititipkan di rumah Roro Fitria agar dikembalikan. Tidak relevan karena yang bersangkutan si Andri tidak pernah menitipkan kaos bekasnya ke Nyai, tidak pernah meminjamin kaos bekasnya, celana bekasnya, taunya ke Nyai. Tetapi kolor bekasnya, tapi ditinggalin. Jadi bukan ketitipan, tapi ketinggalan itu barang, begitu. Ya maklum lah, Bang, kan dia menyatakan dirinya miskin. Jadi kalau buat dia Jadi itu berharga. perlu saya luruskan, jangan melebihi masyarakat. Aset, padahal sebenarnya adalah barang. Apa pantas kaos bekas, Vespa bekas dibilang aset? Tidak pantas, tidak layak. Kemudian dipersoalkan juga tentang diurus-urus juga tentang betulkah klien saya di Roro Fitria di bangsawan? Diragukan. Merah bang, tengah bang. Ya, dilakukan karena pada saat ziarah ke kuburannya, ke makamnya si bapaknya Roro Fitria, Suprapto itu tidak ada embel-embel R. BIN juga tidak ada katanya. Kemudian ada di bank rekeningnya ada orang bernama Roro Fitria. Ini saya jelaskan ya kawan-kawannya bahwa ini sudah kuasanya Andre ini sudah melampaui batas kewenangannya, batas kekuasaannya. Begitu saya lihat kuasanya itu hanya untuk mengurus, menghadapi putusan pengadilan, terus meminta barang-barang yang disebut aset itu. Hanya itu. Tapi kok dalam konflik pers kemarin, kok ngurus-ngurus kuburan klien saya, rekening orang, mau bobol bank apa? Terus apa lagi? Nisannya klien saya, silsilah keluarga klien saya. Ini sudah keluar konteks, out of konteks. Jadi apa kepentingannya? Tak ada kekuasaannya Pak pengacara itu untuk urus-urus itu. Mau ngapain? Tak ada urusannya sama itu. Tapi walaupun demikian, saya jawab ini. Betulkah bangsawan? Bangsawan saya dapat menjawabkan ucapan saya. Betulkah darah ningrat? Kalau darah ningrat, kenapa kuburan bapaknya, makam bapaknya tidak dimakamkan di makam kerajaan? Nah, itu kan bingung gitu. Ada kayak bingung. Biasa-biasa saja. Darah ningrat, darah bangsawan dikuburkan di makam biasa itu hal yang biasa. Mungkin permintaan apa segala macam, itu yang biasa. Yang harus bingung itu, yang tak biasa itu kalau rakyat biasa, darah biasa dikuburkan di makam kerajaan. Nah, itu yang harus bingung, ya. Terus kenapa bapaknya ini hanya namanya saja, tidak ada embel-embel R atau apa, terus ada BIN. Orang yang sudah meninggal itu tak perlu gitu-gituan, ya. Gelar akademik, gelar bangsawan itu banyak yang tidak tulis. Bapaknya teman saya ada bangsawan tak ditulis R, profesor tak ditulis, hanya nama saja. Jadi jangan bingung, biasa-biasa saja. Janganlah diurus-urus itu, apa kepentingannya? Ini kan mengelobi masyarakat yang berusaha mencemarkan nama baik klien saya. Kemudian kita begini sajalah. Kita Pak Andre, ayo kembali ke pokok permasalahan, yaitu sesuai perintah pengadilan. Ayolah bayar nafkah anakmu tiap bulan 5 juta, biaya kesehatan ya sesuai kemampuanmu. Kalau memang tak sanggup, ya harusnya kan banding. Ketika si Andre ini tidak banding, maka dia berarti sanggup 5 juta sebulan. Kan itu logikanya. Tapi dia tidak banding, berarti kan sanggup. Kemudian si Andre ini dikit-dikit undang wartawan, terus disebarkan elektronik, bikin acara khusus. Monggo Pak Asgar mungkin bisa menjawab itu.
Baik, jadi saya begini, saya memberi pesan kepada PH-nya Pak Andri yang baru. Tolong dibaca lagi di review dari putusan pengadilan itu. Pak Andri sendiri yang mengatakan bahwa beliau bekerja, bahwa beliau sanggup memberi nafkah anak. Dari situ majelis memberi putusan, Andri harus membayar 5 juta. Sebenarnya kami minta 30. Andri sendiri yang menyatakan sanggup gitu loh. Karena memang kurang lebih Karena kurang 30 lebih. atau 35 Ya, sebulan. kami minta 30. Andri sendiri yang menyatakan kalau sekarang dia memberikan surat miskin, kami tidak tahu. Kami prihatin. Kami prihatin benar. Kami prihatin. Kedua, itu kesaksian sendiri. Andri menyatakan dia sanggup. Dan yang kedua adalah eksploitasi anak. Itu sudah ditegur oleh hakim saat itu. Di ruang sidang, jangan bawa anak lagi. Kami nggak mau menanggapi masalah anak lagi. Pak Andri cari jalan yang lebih baik. Masih banyak cara yang jalan lebih baik. Lebih baik Pak Andri segera untuk kebutuhannya Sultan dipenuhi. Saya sangka lebih penting itu sih semuanya daripada Andri kesana kemari jawab gugatan kami, jawaban kami untuk segera memenuhi. Oke. Jadi terakhir mungkin mungkin ada rasa kasihan juga nggak sih, misalkan bapaknya Baby Sultan ini cuma sanggup hanya 1 juta gitu untuk. Lo kan tadi udah disampaikan dari kuasa hukum Nyai, Pak Asgar, Pak Andika dan juga tim lawyer semuanya. Kalau misalnya orang keberatan dikasih kesempatan 14 hari kerja untuk banding, tapi kesempatan itu tidak digunakan, berarti it means udah ingkrah, berarti siap untuk menerima segala keputusan hakim. Nah dia kan nggak banding, berarti kan seharusnya menerima, seharusnya kalau emang tidak sanggup atau tidak setuju bisa banding dong gitu. Dan satu hal lagi, mohon ya, dia selalu mengusik orang tua Nyai. Nyai tidak pernah mengusik orang tua dia. Nyai sangat hormat terhadap figur orang tua. Ya, setelah dia menari-nari telanjang, selalu sering seperti itu di depan foto ibunda mamah yang Nyai sangat hormati. Setelah itu sekarang dia bawa-bawa sengaja ngeprint foto makam papahnya nih. Buat apa? Ya. Masyarakat ini sangat berpendidikan sekarang, beda dengan yang ngomong. Berpendidikan karena apa? Parameter kebangsawanan tidak diukur oleh batu nisan. Yang pinter dong, dari beberapa segi itu bisa. Pendekatannya adalah seseorang mempunyai gelar kebangsawanan. Jadi parameternya bukan batu nisan. Ya, jadi mau dipakein gelar atau dipakein bin atau apa, ya itu suka-suka keluarganya kan gitu. Dan itu jangan dialihkan isu-isu yang tidak pantas. Dan ingat ya, selain menari-nari telanjang di depan foto mama, dia juga beberapa kali melempar buku Yasin yang ada foto mama. Udahlah, stop untuk menyakiti hati Nyai, karena Nyai nggak akan tersakiti. Karena apa? Nggak level, ya. Nyai tidak mau dipansosin terus dengan modal dengkul, dengan beberapa gerombolan gratisan itu, yang mana maaf ya, Nyai yang nggak Nyai habis pikir tuh di sebelah sisi kiri tuh ada seorang ibu-ibu pakai hijab. Ibu itu pernah nggak Nyai tanya hati nuraninya? Ibu pernah nggak di KDRT-in suaminya? Ibu pernah ngerasain betapa sakitnya diselingkuhin berkali-kali? Tapi hanya karena pansos gratisan, ibu itu duduk di samping dia, ikut preskon. Ibu nggak tahu kan rasanya sakitnya di KDRT-in, diselingkuhin berkali-kali. Ibu nggak ngerasain ya bayar berapa buat biaya psikolog, biaya dokter pribadi, biaya konselor anak, konselor Nyai juga. Itu mahal. Karena akibat dia tuh Nyai menanggung kerugian banyak sekali. Ya. Jadi tolong udah stop nyakitin Nyai, nyakitin Baby Sultan dan mempermalukan diri dia sendiri. Dan alhamdulillah ada banyak teman-teman media yang sebagai saksi begitu jahatnya dia, tidak henti-hentinya menyakiti Nyai dan sampai dengan tega ya, dia dan gerombolan gratisannya akan meng-LPK-nya ya. Terus gimana nasib Baby Sultan? Bukannya malah terima kasih, baik-baikin Nyai. Oh iya ya, aku kan miskin, istriku alhamdulillah punya rezeki dari Allah. Oh aku sangat hormat sama dia, respect, dia berjasa buat kehidupan anakku. Kok ini malah mau disomasi di LPI, terus nasib Sultan gimana? Kenapa Pak? Ibarat air susu di balas tumbang. Ibarat air susu di balas air tumbang. Nyai terima loh dia, yang dia bukan dari mulut Nyai, mulut dia loh, dia miskin.
kawin cerai 4 kali dengan anak 6, Nyai terima loh, Nyai tutupin di semua depan media, pura-pura dia yang bikinin pesta pernikahan luar biasa mahalnya, sakralnya. Nyai diem loh. Terus sehari-hari juga Nyai, ya kalau dia bilang uang bengkel ke Nyai, tapi distribusi lagi kan buat bayar ini bayar itu, benar sebulan saya Nyai cuma dapat 1 juta. Terus kalau dia bilang Juli ada masuk ke Nyai 6, lah itu buat bayar utangmu yang sebelumnya Nyai gaji anak-anak tuh lebih dari 6 juta. Mosok kalau utang nggak dibayar ya nanti sampai akhirat dia akan disiksa. Tapi kalau Nyai yakin sih dengan dia tidak tanggung jawab sama Baby Sultan, pasti Allah akan mengazabnya. Mungkin ada tambahan dari Bang Abdul Latif, ini sangat berjasa buat Nyai. Dia selalu memberikan anggotanya di rumah Nyai untuk bisa menjaga Nyai dan Baby Sultan, karena Nyai ada rekaman suara yang menyatakan dia mengajak seseorang, Om temenin aku yuk, ngapain, mau Om bisa bobol rumah nggak? Oh Nyai udah ketakutan ya, berarti ada indikasi jahat ini orang, dan Nyai ada bukti rekamannya, dan Nyai selalu bilang sama Bang Abdul Latif untuk bisa menjaga rumah Nyai. Mau nggak disampaikan gimana ketakutannya Nyai? Terakhir, saya dulu. Nyai, ini kan Baby Sultan membutuhkan sosok bapaknya. Berarti apakah Nyai menjauhkan Baby Sultan Kan dari Nyai udah bapaknya? bilang tadi dari tim kuasa hukum Nyai tuh nggak ada waktu Mas, tidur aja cuman sehari berapa jam. Nyai tuh sibuk banget cari uang gimana caranya. Tidak memberikan akses. Bukan tidak memberikan akses. Tapi kata pihak sebelah di blok kan? Loh, kalau di blok ya sampai sekarang aja masih terapi psikolog atas trauma dan depresi. Lah, kalau buat Mbak gimana? Kalau Mbak jadi Nyai gimana? Apa masih mau ini terima Mbak dijelek-jelekin di depan media? Terus Mbak nggak dikasih nafkah buat anak Mbak yang hanya cuma sepeser itu? Tapi sepeser itu pun dia tidak mampu dan dia sibuk mencari surat keterangan miskin. Sudah gitu Mbak mau di LP-in, Mbak masih mau terima? Ya kan? Nah, kita pakai hati nurani lah. Ya, pakai hati nurani dan udahlah, stop lah. Kamu tuh udah sangat menjijikan ya, mengaku di depan seluruh Indonesia Raya mengaku miskin. Baginya itu udah nggak ada harga dirinya sebagai laki-laki. Jadi Nyai no comment. Ini mungkin preskon Nyai terakhir, Nyai nggak mau lagi ngomongin dia. Nanti silakan bersurat dengan kuasa hukum Nyai, dan Nyai serahkan semuanya juga kepada tim pengacara, tim psikolog untuk menyehatkan pribadi Nyai, psikolog Nyai, dan juga keamanan Nyai ke Bang Abdul Latif. Nyai mungkin ke depannya nanti akan mengajukan gugatan nggak sih Nyai? Ini kan dari pihak sebelah kan menanggapi responnya dengan kurang baik kan. Mungkin dari Nyai akan melanjutkan ke gugatan pengadilan lagi nggak sih Nyai? Dan juga harapan Nyai seperti apa sih ke Enggak depannya? sih, Nyai malas, itu udah nggak ini Mbak, udah nggak relevan banget. Jadi apa ya, buang-buang energi Nyai, kasihan juga Pak lawyer, dan emang Nyai nggak mahal bayarnya. Kalau Nyai kan bukan gratisan ya, Nyai semuanya profesional, dari lawyer, dari tim bodyguard, dari tim psikolog segala macam. Udah stop ngerugiin Nyai ya, uangnya udah berhamburan yang seharusnya buat kemaslahatan Sultan hanya untuk merespon, dianya udah nggak mau respon ya, Pengacara, buat bayar pengacara, buat bayar unit citra, psikolog segala macam itu mahal Mbak, tim bodyguard apa segala macam mahal. Lebih penting Nyai sekarang fokus ke karya Nyai, ke membesarkan Sultan dengan penuh akidah agama dan juga skill dengan penuh semua cinta kasih. Tadi teman-teman media semua tahu kan, yang hadir di sini nggak sembarangan loh ya, orang berpendidikan, orang mempunyai latar belakang yang bagus, segala profesi, baik pejabat, pemerintah, non pemerintah segala macam, lawyer segala macam, semuanya capable. Jadi tidak ada jauh dari unsur miskin. Jadi kita nggak level. Jadi makanya nggak mau lagi menjawab apapun. Mungkin harapan dari Nyai ini atas kasus ini seperti apa sih Nyai? Ya udah, nanti kan Andre gemar dikit-dikit undang media, siapkan kasihan anak. iya. Jadi mohon ya, kalau misalnya udah menyatakan miskin, nggak usah lagi ngundang-undang media. Kan kamu miskin ya. Udah sibuk lah mencari uang. Kalau perlu jual ginjal kamu, ya. Kalau mau fight buat anak, dia tuh nggak pernah sayang sama Baby Sultan. Dia bilang, lah kan aku punya anak, lah kan bukan urusanku. Kamu sendiri yang mengobrak-abrik wanita-wanita kawin cerai 4 kali ya. Kamu tanggung jawab dong. Ya, terus udah gitu dia bisa bilang serta-merta ngundang media lagi ke kantor itu, bilang kalau bisnisnya bangkrut karena Nyai. Halo, ini ada tim insert ya. Ada yang namanya anak pertama dia, namanya Wildan, pernah menyatakan di insert Trans TV bahwa sebelum kenal Nyai, dia sudah bangkrut.
bengkel itu sudah bangkrut. Lagi-lagi air susu dibalis dengan air tuba, Nyai sudah membangkitkan itu bengkel, mensupport modal luar biasa, tapi dia lupa kacang ya, kacang lupa kulitnya ya. Dia bilang karena Nyai bengkel itu bangkrut ya, itu sangat amat fitnah yang menjijikkan ya. Mohon jangan diteruskan karena juga kasihan Baby Sultan. Oh ternyata bener-bener bapakku nggak punya harga diri ya, nyakitin mamahku, udah nggak henti-hentinya. Bisa minder ya kalau sudah. Nah, Sultan bisa mindernya itu luar biasa loh. Membesarkan hati Sultannya itu sebenarnya udah nangis dan kecewa dan marah. Tapi kalau udah lihat Baby Sultan, oh aku harus kuat, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh nangis karena psikologi Sultan. Lagi mana kalau Sultan udah besar? Ih jijik ya, papaku ngurus RT RW untuk bilang miskin ya. Ih jijik ya gini-gini. Nah gitu, udah stop untuk undang media. Ngapain sih pansosin Nyai? Kalau pansos keluar tanggung jawabnya nggak apa-apa. Ini kan pansos modal dengkul. For what? Malah buang-buang uangnya, buang-buang gaji lawyer, 11 lawyernya sekarang pakai. Buang-buang buat bayar bapak-bapak bodyguard, ibu psikolog, dokter itu mahal. Kalau mau disamain sama dia yang lifestyle seperti itu ya nggak bisa masuk. Makanya lagi-lagi, alhamdulillah tadi Umi Faiza Mansur bersama Ustadz Jello menyampaikan ke Nyai harus memilih pasangan yang sekufu, sepadan. Karena bisa kebutuhannya tercukupi, visionnya, pandangannya juga nggak kampungan, terus udah gitu edukasi itu sangat baik. Ya jadi kalau pinter dia pasti akan banding. Kalau pinter parameter kebangsaan bukan dari batu nisan. Gitu. Terima kasih. Bang Abdul Latif dong, ini pahlawan aku loh. Oh, iya. Dia Bang, sampaikan mungkin bisa supportnya buat disampaikan, Nyai. Bang.